Kita akan membuat halaman khusus untuk pengunjung. Kita mulai dari login pengunjung. Kita masuk ke Visual Studio Code, kita ke index, kita mulai dari login pengunjung, kita Ctrl V, kita ketikkan kata kunci login pengunjung ya, yang ini. Oke, kita tambahkan modal, kita harus connect dulu ke WiFi. Hai. Oke, kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan w3school.com. Kemudian ke tutorial, kita ke Learn Bootstrap. Kita pilih Bootstrap 5. Kemudian kita ke modal. Oke, kita ke ini Try It Yourself. Oke, kita ambil dari modal ini, kita copy sampai di sini, kita Ctrl C, kita kembali ke Visual Studio Code di bagian sini. Kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kemudian kita ambil script lagi yang bagian sini, data toggle-nya. Kita Ctrl C, kita kembali ke Visual Studio Code, kita letakkan di bagian sini, kita Ctrl V. Kemudian di sini My Modal DAF, di bagian bawah juga My Modal DAF. Kemudian di sini kita kasih beri nama login, di bagian bawah sini tutup. Oke, kita Ctrl S, coba kita lakukan testing dulu. Kita masukkan email, password, kita login. Coba kita tes jalankan. Oh ya, di sini dia di indeks, dia bukan di admin, dia di indeks perpustakaan, indeks. Indeks ter dia sebenarnya index.php. Kita di login pengunjung, maka dia akan hasil seperti ini. Tutup. Oke, kita ambil script input form. Oke, kita ambil script input form. Oke, kita ambil bagian input form, kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Kita ambil bagian input form, kita Ctrl V, C, kita letakkan di sini. Kemudian V, ini kita hapus.
kemudian ada form penutup, push, kemudian ada form penutup, form, kemudian kita ambil script kita minimize dulu, kemudian kita ambil script di web3school.com, minimize dulu, kita buka Google Chrome dulu, kita ke tutorial web3school.com, bootstrap 5, dia kemudian ke input group, ke tutorial bootstrap 5 input group, kemudian ke input group, kemudian kita lihat bs5 input group ya, kita ambil yang, kemudian kita lihat ini bawah, kita kontrol ya, C, kita ambil yang, kita ke Visual Studio Code ini, kita kontrol C, kita ke Visual Studio Code di sini, kita kontrol V di sini, dia ada dua, kita kontrol C, kontrol V, dia ada dua, kita kontrol C, di sini ada dua, yaitu ada email, kemudian di sini ada dua, yaitu ada email, kemudian ada password. Kemudian kita ke Google Chrome lagi di BS5, kita ke button, kemudian kita ke Google Chrome lagi di BS5, kita ke button, kita ambil script yang ini, kita kontrol C, kita letakkan dia di Visual Studio Code, kita kontrol C, kita letakkan dia di Visual Studio Code, kita letakkan dia di sini di dalam form, kita kontrol V, oke sabar, kita kontrol Z. Ini tipenya ini kita kontrol X, kita pindahkan ke bagian bawah sini, kita kontrol V, kemudian ini login, coba kita testing dulu, kita kontrol S, kita lakukan testing, host PHP perpustakaan index.php. Oke, kita login pengunjung,
Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kita tutup, kemudian formnya ini kita tutup di belakang login saja. Ctrl X, kita paste di sini, Ctrl V. Oke, kita Ctrl S, kita ke admin di bagian indeks. Dia di admin di bagian indeks. Actionnya di bagian actionnya dia harus menggunakan yang ini. Kita Ctrl C. Oke, kita letakkan di indeks yang ini. Dia di sebelah di post. Kita Ctrl V. Dia lokasi berada di dalam pengunjung. Berarti di sini pengunjung / cek login. Kemudian kita di sini tipenya email, di bawah tipenya password. Kemudian di sini kita tambahkan required. Ctrl C. Di sini juga required. Oke, coba kita Ctrl S, kita testing dulu. Kita refresh login pengunjung. Oke, selanjutnya kita buat cek login. Kita ambil di admin ini, kan sudah ada cek login. Kita Ctrl A, Ctrl C. Ya, jangan begini, kita ke file, save as, kita simpan di pengunjung, create, jadi pengunjung, di update. Oke, kita simpan ke pengunjung. Oke, kita simpan di sini, kita save. Oke. Oke, di sini name-nya belum. Oh, sudah name-nya. Dia di indeks ini. Di sini name-nya belum. Name-nya kita letakkan di name sama dengan email, kemudian di bawahnya name sama dengan password. Oke, kita Ctrl S, kita kasih keluar dulu yang ini.
kita ke pembuka, cek login di pengunjung. Kita buka cek login di pengunjung. Di sini select bintang from pengunjung. Where email and password. Kemudian di sini username-nya, admin ini kita harus ganti dengan nama pengunjung. Di bagian bawah juga pengunjung. Oke, kita di indeks ini kita harus kasih sama email. Pas supaya bisa sama dengan yang di sini. Oke, jika gagal maka dia akan kembali ke depan seperti ini. Oke, kita save all. Oke, kita coba testing dulu. Kita coba login, kita kasih masuk. Kita kasih masuk password yang salah. Kita login, maka dia tetap di sini karena dia akan mengirim pesan gagal. Coba kita kasih masuk password yang benar dan email yang benar. Kita masuk dulu di phpMyAdmin-nya. Kita lihat di pengunjung. Kita ambil yang ini saja. Passwordnya 1 sampai 6, kita Ctrl C. Coba kita ke sini. Kita login pengunjung. Ctrl V. 1 2 3 4 5 6. Kita login. Kita tambahkan edit from yang ini, dia ada 9, jadi kita ambil yang dia mulai dari, kita kasih besar saja ya, yang ini. Kita Ctrl C. Kita Ctrl C, kita letakkan dia di dalam form. Ctrl V. Oke. Dia ada 9, kita tambahkan lagi. Kita Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, seperti ini. Sudah 9. Di sini dia ada nama
Selanjutnya ada tempat lahir, tanggal lahir, ada alamat, selanjutnya ada jenis kelamin, ada email, selanjutnya ada telepon, ada kategori, terus dengan password. Oke, jadi seperti ini. Ada nama. Selanjutnya di sini kita bisa mengubah data, update, tunjukkan script di sini. Di sini ada laki-laki, option value laki-laki dengan variabel T jenis kelamin, laki-laki, echo, select, laki-laki, di bawahnya perempuan. Selanjutnya kita lanjut di kategori. Di kategori di bawah sini dia ada dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian password ya seperti ini. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S, kita testing dulu. Kita ke sini, kita refresh. Dia di bagian pengunjung. Ya, dia hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya dia akan menampilkan data. Kita mulai dari variabel. Yani selamat datang. Dia di beranda. Nah, di sini kita enter. Di sini variabel T nama, sama dengan variabel D nama, koma, di sini dia ada 10. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada variabel nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori,
email, telepon, kategori, password. Oke, seperti ini. ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, password. Oke, kita Ctrl S, kita testing dulu, kita refresh. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita untuk ubah datanya. Di data pengunjung ini kita tidak usah, kita hapus saja. Oke, kita ada ambil dari admin, kemudian di update, kemudian update pengunjung. Kita ambil dari sini, kita pilih file, save as, kita simpan di perpustakaan di pengunjung. Kita save. Ini data yang dikirim kemudian ditangkap oleh pengunjung. Konektor ada di bagian beranda. Dia berada di bagian atas sini. Kita Ctrl C. Kemudian kita ke update pengunjung. Kita Ctrl V. Kemudian kita copy yang ini, yang dari sini sampai di fungsi. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian filter ini, kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian location-nya dia akan kembali ke beranda. Oke, coba kita pilih file, terus save all. Selanjutnya kita testing dulu, kita refresh ke akun, kita coba tambahkan XX di belakang. Oke, kita sekarang kita pilih ubah. Oke, oh dia masih salah, kita kembali ke belakang lagi. Coba kita testing ulang lagi di sini. Coba kita refresh di akun, kita tambahkan XX. Kemudian coba kita klik ubah data. Dia masih error, not found. Coba kita lakukan testing ulang. Laki-laki, dia adalah mahasiswa. Passwordnya coba kita ubah.
Oke, coba kita tes ubah data. Oke, kita kembali ke akun. Oke, makanya sudah terubah seperti ini. Oke, kita ambil di beranda di PHP admin di beranda yang di admin. Kita lihat yang di bagian bawah, ya, yang ini. Kita Ctrl C, kemudian kita tutup dulu. Kita tutup, update pengunjung juga kita tutup, indeks juga kita tutup. Oke, dia di bagian transaksi yang di bagian sini, data link di sini dia harus navlink. Ya, di sini kita letakkan dia di bagian sini, kita enter. Ctrl Z dulu, kita Ctrl V. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini juga kita Ctrl V. Selanjutnya tab ini. Kemudian di sini 1, di bagian bawah 2. Kemudian di bagian bawah yang ini. Kemudian yang di bagian bawah kita ambil lagi beranda yang di admin, tapi dia dekat yang ya, yang ini. Kita copy yang ini. Kita Ctrl C, kita tutup beranda yang di admin. Kemudian di bagian sini kita letakkan scriptnya. Dia diletakkan di bagian sini, kita Ctrl V seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah juga kita Ctrl V. Itu ada 1, 2. Kita Ctrl S, kita ke sini, kita klik ubah data. Di sini ketika kita klik ubah data, maka dia kembali ke ubah data yang ini. Dia kembali ke halaman beranda yang di akun. Oke, kemudian di admin yang di bagian beranda, di ubah data pengunjung, kita ketikkan kata kunci ubah data pengunjung, kita copy yang on submitnya yang ini. Kita Ctrl C, kita letakkan di yang beranda pengunjung di bagian sini.
Di bagian bawah sini, di sebelah atas nama ya, yang ini udah. Kita coba testing, kita refresh, kita di akun, kita ubah data, kita coba. Maka dia akan, kita klik ubah data, dia akan muncul konfirmasi seperti ini. Kas pada itu, hai. Kita tambahkan edit from yang ini, dia ada 9, jadi kita ambil yang dia mulai dari, kita kasih besar saja ya, yang ini. Kita kontrol C, kita kontrol C, kita letakkan dia di dalam form. Ctrl V, oke. Dia ada 9, kita tambahkan lagi. Kita Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, seperti ini. Sudah 9. Di sini dia ada nama. Selanjutnya ada tempat lahir, tanggal lahir, ada alamat, selanjutnya ada jenis kelamin, ada email, selanjutnya ada telepon, ada kategori, terus dengan password. Oke, jadi seperti ini. Ada nama. Selanjutnya di sini kita bisa mengubah data, update, tunjukkan script di sini. Di sini ada laki-laki, option value laki-laki dengan variabel T jenis kelamin, laki-laki, echo, select, laki-laki. Di bawahnya perempuan. Selanjutnya kita lanjut di kategori. Di kategori di bawah sini dia ada dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian password ya seperti ini.
Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S, kita testing dulu. Kita ke sini, kita refresh. Dia di bagian pengunjung. Ya, dia hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya dia akan menampilkan data. Kita mulai dari variabel. Yang di selamat datang. Dia di beranda. Nah, di sini kita enter. Di sini variabel. Variabel T nama sama dengan variabel D nama koma di sini dia ada 10, jadi kita Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada variabel nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, email, telepon, kategori, password. Oke, seperti ini. ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, password. Oke, kita Ctrl S, kita testing dulu, kita refresh. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita untuk ubah datanya. Di data pengunjung ini kita tidak usah, kita hapus saja. Oke, kita ada ambil dari admin, kemudian diupdate, kemudian update pengunjung. Kita ambil dari sini, kita pilih file, save as, kita simpan di perpustakaan di pengunjung. Kita save. Ini data yang dikirim kemudian ditangkap oleh pengunjung. Konektor ada di bagian beranda. Dia berada di bagian atas sini. Kita Ctrl C.
Kemudian kita ke update pengunjung, kita Ctrl V, kemudian kita copy yang ini, yang dari sini sampai di fungsi, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian filter ini, kita Ctrl V, seperti ini. Kemudian location-nya dia akan kembali ke beranda. Oke, coba kita pilih file, terus save all. Selanjutnya kita testing dulu, kita refresh ke akun, kita coba tambahkan XX di belakang. Oke, kita sekarang kita pilih ubah. Oke, oh dia masih salah, kita kembali ke belakang lagi. Coba kita testing ulang lagi di sini. Coba kita refresh di akun, kita tambahkan XX. Kemudian coba kita klik ubah data. Dia masih error, not found. Coba kita lakukan testing ulang. Laki-laki, dia adalah mahasiswa. Passwordnya coba kita ubah. Oke, coba kita tes ubah data. Oke, kita kembali kita ke akun. Oke, makanya sudah terubah seperti ini. Oke, kita ambil di beranda, di beranda di PHP admin, di beranda yang di admin. Kita lihat yang di bagian bawah, ya, yang ini. Kita Ctrl C, kemudian kita tutup dulu. Kita tutup, update pengunjung juga kita tutup, indeks juga kita tutup. Oke, dia di bagian transaksi, yang di bagian sini data link. Di sini dia harus navlink. Ya, di sini kita letakkan dia di bagian sini, kita enter. Ctrl Z dulu, kita Ctrl V. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini juga kita Ctrl V. Selanjutnya tab ini. Kemudian di sini satu,
di bagian bawah 2, kemudian di bagian bawah yang ini kemudian yang di bagian bawah kita ambil lagi beranda yang di admin, tapi dia dekat yang ya yang ini, kita copy yang ini, kita Ctrl C, kita tutup beranda yang di admin, kemudian di bagian sini kita letakkan scriptnya, dia diletakkan di bagian sini, kita Ctrl V seperti ini, kemudian yang di bagian bawah juga kita Ctrl V, itu ada 1, 2, kita Ctrl S, kita ke sini, kita klik ubah data. Di sini ketika kita klik ubah data, maka dia kembali ke ubah data yang ini. Dia kembali ke halaman beranda yang di akun. Oke, kemudian di admin yang di bagian beranda, di ubah data pengunjung, kita ketikkan kata kunci ubah data pengunjung, kita copy yang on submitnya yang ini, kita Ctrl C, kita letakkan di yang beranda pengunjung di bagian sini, di bagian bawah sini, di sebelah atas nama ya yang ini udah. Kita coba testing, kita refresh, kita di akun, kita ubah data, kita coba, maka dia akan, kita klik ubah data, dia akan muncul konfirmasi seperti ini. Kas pada itu, hai. Oke, selanjutnya untuk bagian transaksi. Di transaksi ini dia hanya menampilkan data pengunjung. Di pengunjung ini dia menampilkan ada ID pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status, diserahkan dan diterima. Oke, kita ambil script yang display tabel dinamis. Dia di script tabel dinamis, kita Ctrl A, Ctrl C, kita kembali ke Visual Studio Code, dia di beranda pengunjung di bagian transaksi,
di bagian sini. Dan di bawah sini kita hapus, kita enter. Kita Ctrl V. Di sini ada nomor, selanjutnya ada tanggal pinjam, tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, kemudian ada status, Ctrl C, ada diserahkan, dan diterima. Kemudian ada detail 2467. Kemudian yang di bagian bawah kita Ctrl C, kita enter, Ctrl V. Ini yang ini kita tidak pakai, kita hapus saja. Kemudian di bagian bawah sini variabel 0 sama dengan 1, titik koma. Kemudian di sini SD S0 plus titik koma. Kemudian di sini saya lihat bintang from, pinjam, where ID pengunjung, like variabel TID pengunjung, TID pengunjung. Tanda petik 1, di depan juga tanda petik 1 pembuka. Seperti ini, variabel TID pengunjung. Jika ditemukan, maka dia akan menampilkan tanggal pinjam, tanggal kembali, diserahkan, dikembalikan, diterima, dan status. Kita Ctrl S, kita tes jalankan dulu, kita testing.
Puspa, kita refresh, dia di perpustakaan pengunjung beranda .php, di login di pengunjung. Ini pengarah sudah login, jadi dia tidak bisa login 2 kali. Kita ambil lagi yang ini, kita ke perpustakaan di pengunjung. Kita coba pakai yang ini. Ctrl C, kita login dia, kita Ctrl V, passwordnya yang ini, kita Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V, kita login. Oke, kita di transaksi, maka dia muncul begini. Oke, saya tunjukkan script yang di report detailnya. Tutup dulu yang ini. Di report detail, di pengunjung report detail peminjaman. Yang ini, kita hanya ganti script yang ini, kita lihat baik-baik di konektornya. Yang ini. Saya akan tunjukkan scriptnya dari atas yang untuk report detailnya. Di sini kita tidak buat apa-apa. Kita ambil report detail yang dari admin, yang kita ubah hanya di konektornya saja untuk menghubungkan dengan database kita punya di koneksi. Oke, sudah selesai. Saya tunjukkan ulang script yang di beranda juga. Perhatikan baik-baik, ini script yang untuk beranda yang di pengunjung. Oke, seperti ini. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.